saya lihat untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai melangkah satu hari, di mana kemarin hari proklamasi, ya, hari kemerdekaan HUT RI yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bagaimana perspektif dari Kesbangpol untuk mengisi kemerdekaan itu? Baik, terima kasih. Perspektif kami dari Kesbangpol Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini tentunya tidak terlepas dari tugas dan pokok fungsi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara ketentuan, tugas kami adalah sebagai pemangku kepentingan di dalam bidang pemerintahan umum dan politik. Tentunya kami juga akan mengisi kemerdekaan ini dengan tugas-tugas itu. Jadi tugas terkait dalam bidang pemerintahan umum tidak terlepas dari tugas mempertahankan ideologi Pancasila. Bahasanya 4 pilar itu yang harus kami pertahankan. Artinya setiap warga negara, setiap bangsa harus selalu tumbuh dan berkembang ideologi itu. Kita khawatirkan kalau itu sampai tidak bisa dipertahankan, bisa kita bayangkan akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, akan muncul separatisme dan lain sebagainya. Itulah tugas pokok kami, dan dalam rangka itu tentunya kami akan memperkuat organisasi kami dalam rangka pembinaan ormas-ormas yang ada di Kota Waringin Barat khususnya, kemudian pembinaan pendidikan politik bagi masyarakat dan bagi partai politik itu sendiri. Apalagi tahun 2022 kami sudah mendapat tugas melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Selain itu juga kami tentu akan lebih memberdayakan lagi mitra-mitra kami. Kami punya mitra yang dibentuk oleh daerah seperti Forum Komunikasi Umat Beragama, kemudian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kami berdayakan. Kendala kami di Badan Kesbangpol terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, kami ini kan melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan presiden seharusnya, dan ini seharusnya didanai oleh dari APBN. Tapi karena peraturan pemerintah terkait tugas Kesbangpol ini pembiayaannya dibebankan kepada daerah, tentunya daerah juga akan kesulitan untuk membiayai yang seharusnya menjadi tugas pusat. Tapi apapun kendala itu, kami akan mencari coba solusi dengan pola-pola pemberdayaan. Artinya setiap sumber daya yang ada yang bisa kita berdayakan, itulah menjadi modal kami Badan Kesbangpol. Terima kasih. Oke Bang, kalau kita berbicara ini perspektif ke depannya, yang mana tugas pokok dan fungsi sebagai Kesbangpol itu sudah terukur dan terakomodir, hanya tinggal realisasi pelaksanaannya. Tapi di saat pandemi ini, mungkin apa yang menjadi berat sekali kendala di saat ini? Karena di saat ini kita pertemuan tidak mungkin akan terjadi. Sedangkan warga masyarakat kita perlu sosialisasi, edukasi. Nah, langkah-langkah apa yang perlu diterapkan untuk mengisi kemerdekaan ini? Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak hanya terbatas pembatasan pada pertemuan-pertemuan tertentu, bahkan terhadap anggaran pun kita semua lembaga instansi ini terkena refocusing. Artinya ada pengurangan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid ini. Nah, langkah yang tetap kami laksanakan dengan keterbatasan anggaran, bahkan anggaran itu menjadi 0 rupiah, kami tentunya menggunakan media-media elektronik seperti media-media sosial. Kami sosialisasinya lebih kepada hal-hal yang seperti itu. Kalaupun mengundang, ya tentunya dengan prokes, protokol kesehatan, dengan melihat kapasitas ruangan dan lain sebagainya. Mungkin itu.
Sedikit Bang lagi mungkin tambahannya Bang. Di saat kita ini kan kita bicara Kota Waringin Barat, yang mana Kota Waringin Barat infrastruktur sudah mulai peningkatan, ekonomi sudah mulai sedikit-sedikit perlahan, level pun sudah mulai menurun. Nah, sekarang mungkin program jangka pendek Kesbangpol dalam melangkah untuk mengisi kemerdekaan ini apa Bang? Ya, ya, seperti kita ketahui bersama, tim satgas kita yang di